Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melaporkan H-3 menjelang Hari Raya Idul Fitri. Bab 3969 sampai bab 3972. Suara itu seperti guntur yang meledak di telinga semua orang, membuat semua orang pusing. Istana api Dewa Bulan Matahari yang sedang menyerang ke depan tiba-tiba berhenti dan melihat ke arah asal suara itu. Yang menarik perhatian adalah cahaya pijar yang sangat menyilaukan, dan kebanyakan orang menjadi buta untuk sementara. Mundur dengan cepat, itulah energi pedang, guru tua Istana Api Ilahi Sun Moon mengingatkan. Sebelum dia selesai berbicara, energi pedang yang menyala-nyala sudah mendekat, dan banyak orang kuat tidak punya waktu untuk menghindar. Cek, semua orang samar-samar merasakan tekanan dari busur yang menakutkan itu, dan kemudian kehilangan akal sehat. Klik, busur listrik bergerak, dan dalam sekejap, lebih dari 10 pembangkit tenaga listrik teratas dari Istana Api Dewa Matahari dan Bulan dibombardir menjadi arang. Kemudian ia terhempas oleh energi pedang yang ganas dan berubah menjadi bubuk, menghilang di udara. Jeritan dan ratapan datang dan pergi. Jelas sekali, energi pedang yang mematikan yang mengikutinya jauh lebih menakutkan daripada busurnya. Lusinan tetua Istana Api Ilahi Matahari Bulan yang paling dekat langsung terurai oleh energi pedang, membentuk awan kabut darah di kehampaan. Murid elit di belakang bahkan lebih buruk lagi. Mereka sudah dibawa ke neraka oleh energi pedang bahkan sebelum mereka sempat berteriak. Klik. Energi pedang akhirnya menghantam 2 mil di luar gerbang kota Sekte Dewa Xingyu, membentuk jurang selebar puluhan kaki dan tak berdasar. Tak lama kemudian, muncul sumber air samar-samar, seperti parit alami. Di kedua sisi, parit ini terdapat tumpukan mayat dan lautan darah. Orang-orang kuat dari Istana Api Ilahi Bulan Matahari di depan meninggal secara tragis, dan murid elit di belakang juga tidak jauh lebih baik. Badai energi yang terbentuk setelah energi pedang melanda, murid-murid ini jauh lebih rendah daripada para tetua dan langsung terbunuh oleh energi-energi pedang. Ada tunggul anggota badan dan lengan patah di mana-mana di sekitar jurang. Dengan satu pukulan ini, hanya segelintir pasukan Istana Api Dewa Bulan Matahari yang menyerang Sekte Dewa Xingyu yang selamat. Kekuatan pedang sangat menakutkan, Gong Qianqiu juga terlempar, dan darah melonjak di dadanya. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menekannya, darah masih keluar dari sudut mulutnya. Siapa? Gong Qianqiu tiba-tiba melihat ke arah nafas. Saya melihat sesosok tubuh perlahan jatuh dari langit seperti dewa, dan akhirnya tergantung di kehampaan di depan tembok kota. Gong Qianqiu mengamati dengan cermat dan melihat bahwa pria itu memiliki pedang di tangan kirinya dan pedang di tangan kanannya. Cahaya ilahi bersinar. Bahkan jika dia membandingkannya dengan bencana ilahi, itu tidak ada bedanya dengan besi tua. Mungkinkah itu senjata ajaib yang benar-benar tiada taranya? Gong Qianqiu sangat terkejut, matanya menyala-nyala. Tidak heran pedang tadi begitu kuat, itu pasti menjadi alasan mengapa itu adalah senjata dewa terbaik. Gong Qianqiu menahan napas dan terus mengamati dengan cermat. Saat ini, dia benar-benar tidak berani bertindak gegabah. Orang yang datang ke sini memancarkan aura pria kuat yang tiada taraf dalam setiap gerakan yang dia lakukan. Bahkan penguasa Istana Api Ilahi Matahari dan Bulan pun jauh dari bisa menandinginya. Yang paling mengejutkan Gong Qianqiu adalah tubuh pengunjung itu samar-samar dikelilingi oleh pesona Tao yang kuat, seolah menyatu dengan langit dan bumi. Mengapa terasa familiar? Meski wajah pengunjung tersebut tidak terlihat jelas, Gong Qianqiu masih merasa seperti pernah melihatnya sebelumnya. Namun, tidak peduli tingkat kultivasi lawan atau senjata ajaib tiada taraf di tangannya, tidak ada pembangkit tenaga listrik tingkat seperti itu dalam pikirannya. Hal ini membuat Gong Qianqiu bingung. Setelah mengamati pengunjung itu dengan cermat, sesosok muncul di benak Gong Qianqiu. Kenapa aku tiba-tiba teringat pada Ye Junlin? Gong Qianqiu segera membuang pikiran ini. Pria di depannya memegang senjata ajaib yang tiada taraf dan dapat membunuh banyak orang kuat dengan satu pedang. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Ye Junlin? Kalau dipikir-pikir,
Bahkan tingkat kultivasinya saat ini sudah cukup untuk membuat Ye Junlin mengaguminya. Bagaimana seekor semut di dunia sekuler bisa dibandingkan dengan orang kuat yang tak tertandingi di depannya? Siapa Anda, yang mulia, yang berani ikut campur dalam urusan istana api ilahi bulan matahari kita? Gong Qianqiu bertanya ragu-ragu, mencoba mengendalikan rasa takut di dalam hatinya. Kamu tidak pantas mengetahui siapa saya, keluar dari sini sebelum saya berubah pikiran, jika tidak jangan salahkan saya karena kejam. Suara itu terdengar lagi, membuat Gong Qianqiu merasa seperti jatuh ke dalam gua es. Meskipun dia tidak mengerti mengapa pihak lain tidak membunuhnya, melarikan diri jelas merupakan kejutan yang tidak terduga. Gong Qianqiu tidak berpikir bahwa dia adalah tandingan pria kuat seperti dewa ini. Kamu benar-benar melepaskanku? Gong Qianqiu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya lagi. Ketika pihak lain tidak merespon, Gong Qianqiu tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia mengaktifkan skillnya dan segera mengungsi, dan dalam sekejap dia pergi. Terjadi keributan setelah hening beberapa saat. Apakah Master Sekte yang kembali? Ini benar-benar Ye, Master Sekte. Baru lama sekali, tapi kekuatan Master Sekte telah meningkat pesat. Setelahnya kegembiraan membuat suasana kembali mendidih. Banyak murid Sekte Ilahi Xingyu berpelukan dan menangis. Baru saja mengalami keputusasaan, harapan tiba-tiba datang kembali. Titik balik psikologis yang besar membuat semua orang lengah. Bahkan Murong Wanxing dan pembangkit tenaga inti absolut lainnya dari Sekte Ilahi Xingyu merasa seperti berada dalam mimpi. Apa? Kita sudah lebih dari 2 bulan tidak bertemu dan kita belum mengenal satu sama lain. Ye Junlin bertanya sambil tersenyum. Murong Wanxing dan yang lainnya akhirnya sadar dan memastikan bahwa semua yang ada di depan mereka benar-benar terjadi. Master Sekte, apakah itu benar-benar kamu? Ini benar-benar kamu. Seru Murong Wanxing kegirangan. Yang lain juga berkumpul untuk menyapa, terutama para eksekutif inti yang sebelumnya mengeluh tentang Ye Junlin sebagai bencana. Berdengung, pada saat ini, perahu awan perlahan mendarat di kemudi utama. Dan semua orang menjadi gugup lagi. Jangan khawatir, kita adalah milik kita sendiri, kata-kata Ye Junlin langsung meyakinkan semua orang. Tentu saja hal ini juga menambah sedikit kebingungan bagi semua orang, karena beberapa orang mengenali logo kamar dagang Zijin di Yunzu. Setelah beberapa saat, Gongsun Yuying melompat dari Yunzu. Ye Junlin memang datang untuk menyelamatkan dengan perahu awan sebelumnya. Tapi kemudian Ye Junlin merasa dia lebih cepat. Jadi Gongsun Yuying diizinkan mengemudikan Yunzu secara normal, sementara dia bergegas ke kemudi utama untuk menyelamatkan. Faktanya, beruntung Ye Junlin membuat pengaturan seperti itu. Jika tidak, Sekte Ilahi Xingyu akan hancur bahkan jika mereka datang. Seperti bintang yang memegang bulan, Ye Junlin memasuki ruang kemudi utama, dan Ye Junlin duduk di tengah. Master Sekte, mengapa kamu tidak membunuh orang suci baru dari Istana Api Ilahi Bulan Matahari? Dia telah membunuh banyak tetua di sekte tersebut. Ye Junlin berkata dengan sungguh-sungguh, seseorang akan mengambil nyawanya, dan saya tidak ingin melampaui otoritasnya. Gong Qianqiu ingin dibunuh oleh Xiao Feng sendiri. Itulah alasan utama mengapa Ye Junlin melepaskannya. Melihat bahwa Ye Junlin tidak bermaksud menjelaskan secara detail, Murong Wanxing tidak bertanya lagi, dan kemudian mengubah topik ke Yunzhou. Ye Junlin tidak menyembunyikan apapun dan langsung menceritakan kisah tentang lembah pemakaman naga secara umum. Para eksekutif inti dari Sekte Ilahi Xingyu tersentak setelah mendengar ini, kagum bahwa Ye Junlin bahkan berani membunuh orang dari kamar dagang Zijin. Tentu saja, yang lebih mengejutkan adalah kekuatan Ye Junlin. Semua orang melihat kekuatan pedang yang ditampilkan Ye Junlin di depan gerbang utama kota Helm, itu hanyalah sebuah keajaiban. Selama saya di sini, Sekte Ilahi Xingyu akan menjadi sekte terbesar di reruntuhan Kunlun, Ye Junlin berkata dengan berani. Meskipun kata-kata Ye Junlin sangat sugestif, pejabat senior dari Sekte Ilahi Xingyu sangat mempercayainya. Kekuatan tempur pribadi yang mengerikan dan keterampilan menempa terbaik, keduanya merupakan daya saing inti untuk menjadi sekte teratas.
Berita tentang Sekte Ilahi Xingyu diselamatkan. Istana Api Ilahi Bulan Matahari hampir musnah seluruhnya, dan kembalinya para bandit kejam muncul satu demi satu. Banyak sekte dan kekuatan di reruntuhan Kunlun terkejut. Dalam waktu 3 hari setelah Sekte Ilahi Xingyu diselamatkan dari situasi putus asa, berita kembalinya bandit itu menyebar dengan cepat, menimbulkan sensasi di kalangan kekuatan sektarian dari semua sisi. Sekte Pedang Feng Yun, terjadi keributan di ruang pertemuan. Bagaimana mungkin bandit kejam itu masih hidup? Bukankah Tuan Situ menyatakan bahwa dia telah mati di lembah pemakaman naga? Sungguh luar biasa bahwa pemboman guntur yang begitu mengerikan tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Sedang mengikuti matahari dan bulan saat itu, Kuil Shenhuo pergi ke lembah pemakaman naga untuk mengumpulkan dan membunuh para bandit ganas itu. Jika dia mengetahuinya, apakah ada peluang untuk selamat, untuk menghindari pusat perhatian untuk sementara waktu? Ada ketakutan yang tak ada habisnya dalam kata-kata semua orang, dan hati orang-orang dipenuhi ketakutan, gelisah karena panik. Ada banyak sekte kecil yang mirip dengan Sekte Pedang Feng Yun, yang awalnya mengikuti Sekte Dewa Bulan Matahari untuk mengepung dan membunuh Ye Junlin di lembah pemakaman naga. Sekte kecil ini relatif lemah, dan mereka semua khawatir Ye Junlin akan menyelidiki dan mencari tahu detailnya serta menyelesaikan masalah nanti. Untuk sementara waktu, semua orang berada dalam bahaya dan hanya bisa memilih untuk bergabung dengan kelompok agar tetap hangat. Beberapa orang yang bahkan lebih pemalu meninggalkan kepemimpinan sekte tersebut dan bersembunyi di pegunungan dan hutan untuk menghindari pusat perhatian. Dalam Sekte Ilahi Taiksu, setelah mengetahui berita tersebut, Yin Suejian, putra suci agung, dan lainnya juga diliputi rasa terkejut dan ngeri. Gangster itu benar-benar keluar dari lembah pemakaman naga hidup-hidup. Tidak hanya dia keluar hidup-hidup, tapi dia juga memegang senjata ajaib yang tiada taranya dan kekuatannya meningkat pesat. Luar biasa, sekarang kita dalam masalah. Bukan hanya kami dan bahkan Istana Api Ilahi Matahari dan Bulan berada dalam masalah. Orang suci agung menghela nafas berulang kali, dan yang lainnya juga tampak sedih. Orang-orang seperti Sekte Ilahi Taiksu sangat frustrasi. Mereka mengira bahwa karena Gong Qianqiu menjadi orang suci Istana Api Ilahi Matahari dan Bulan, sekte mereka akan melonjak ke langit. Di luar dugaan, mereka tidak hanya gagal meraih kesuksesan, tetapi mereka juga menemui bencana terlebih dahulu. Kesenjangan psikologis yang sangat besar ini sangat sulit mereka terima. Yin Suejian mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, jika tidak berhasil, kita akan melemparkan diri kita ke Istana Api Ilahi Matahari dan Bulan. Sekarang bukan waktunya untuk bertahan. Berulang kali dan berkata dengan getir, kami belum memiliki berita tentang Qianqiu. Anda mungkin tidak mau menerimanya jika Anda bergegas ke Istana Api Ilahi Matahari dan Bulan. Yang lain menggelengkan kepala dan menghela nafas setelah mendengar ini, dan perasaan yang kuat krisis masih melekat di hati setiap orang. Sisi lain, kepala jurumudi Istana Api Ilahi Matahari dan Bulan, Situ Wanli hampir menjadi gila karena marah, dan cangkir keripik renyah ada di mana-mana di aula. Pejabat senior lainnya dari Istana Api Ilahi Sun Moon bahkan tidak berani menunjukkan martabat mereka, dan ekspresi mereka sangat jelek. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Apakah orang itu memiliki tubuh emas abadi? Raung Situ Wanli, dia benar-benar tidak tahu bagaimana Ye Junlin bisa selamat dari pemboman guntur yang begitu mengerikan. Kalian harus mengatakan sesuatu, siapa yang bisa memberitahuku mengapa ini terjadi? Situ Wanli memiliki pembuluh darah di dahinya, dan dia jelas-jelas hampir mengamuk. Tuan Istana, kita perlu mengumpulkan para master yang telah berlatih di luar sesegera mungkin. Untuk mencegah bandit kejam datang untuk membalas dendam. Kemudian kita perlu mengaktifkan formasi pelindung sekte, dan meminta beberapa tetua tertinggi untuk keluar dan bantu jika perlu. Kita juga perlu melakukannya sesegera mungkin. Temukan orang suci, dia adalah satu-satunya orang kuat yang selamat dari jarak dekat. Dia mungkin bisa mengetahui beberapa cerita orang dalam tentang para gangster. Ya, hanya dengan mengenal diri sendiri dan musuh Anda bisa menjadi tak terkalahkan.
Meskipun kekuatan para gangster itu menakutkan, kita mungkin tidak memiliki jejak apapun dari mereka. Peluang untuk menang. Semua orang punya rencana, dan mereka sudah menyadari keseriusannya urusan. Namun, sebagai sekte besar dengan fondasi yang kuat, jika ia bekerja sama dengan formasi pelindung sekte untuk mendapatkan keunggulan sebagai tuan rumah, ia belum tentu kalah. Situ Wanli sedalam air, namun suasana hatinya akhirnya stabil. Alasan mengapa dia kehilangan kendali atas emosinya sekarang sebagian besar karena Situ Wanli merasa kehilangan muka. Lagi pula, pada saat itu, dia mengumumkan di depan lebih dari 100 anggota sekte bahwa para gangster pasti akan mati, tetapi wajahnya ditampar habis-habisan oleh fakta tersebut. Kota Pulau 10.000, cabang kamar dagang Zijin. Firasat tidak menyenangkan di hati Huang Fu Hongsheng menjadi semakin kuat. Mereka telah menunggu selama hampir 2 bulan, dan Tetua Agung serta yang lainnya masih belum kembali. Yang paling membuat Huang Fu Hongsheng gelisah adalah tidak ada kabar selama 5 atau 6 hari berturut-turut. Huang Fu Hongsheng mengirimkan banyak pesan pertanyaan, tetapi tidak terjadi apa-apa, bahkan tidak terjadi percikan apapun. Kemarilah, kirim tim yang terdiri dari 10 orang ke lembah pemakaman naga untuk menyelidiki berita tersebut. Huang Fu Hongsheng akhirnya mau tidak mau memberikan perintah. Tim tersebut dipimpin oleh 3 tetua dari Asosiasi Pedagang Zijin. Meskipun kekuatan tempur keseluruhan dari tim beranggotakan 10 orang ini tidak sekuat tim Tetua Agung, namun tetap saja serupa. Tim penjelajah juga datang dengan Cloudbot. Ketika mereka sampai di lembah naga terkubur, fenomena aneh langit dan bumi di kawasan inti sudah lama menghilang. Tidak ada yang aneh di sini, Penatua Agung mengatakan sebelumnya bahwa tidak ada jejak penglihatan tentang langit dan bumi. Mungkinkah sesuatu terjadi? Momen itu biasa saja. Jauh berbeda dengan area terlarang Jedi di area inti reruntuhan Kunlun. Dalam keadaan normal, bagaimana hal itu bisa menarik perhatian para sesepuh agung? Hilangnya fenomena aneh langit dan bumi ini kemungkinan besar karena harta karun langit dan bumi yang tiada taraf sudah tidak ada lagi, dan kemungkinan besar telah dijarah oleh manusia. Jika sesuatu telah terjadi, pergilah ke area inti lembah naga terkubur dan cari tahu. Silakan dengan kecepatan penuh. Pemimpin memberi perintah, dan sumber listrik Yunzu tiba-tiba meledak, menuju area inti lembah naga terkubur seperti anak panah dari tali. Meskipun Cloudbot ini tidak memiliki perisai energi petir, semua orang di tim ini dilengkapi dengan senjata petir. Ditambah dengan kekuatan super mereka, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk memasuki area inti lembah pemakaman naga. Namun, pemandangan di depan mereka mengejutkan para anggota tim eksplorasi hingga mencengangkan. Kolam dingin telah mengering, dan terdapat retakan besar pada urat bumi. Api urat bumi sangat lemah dan hampir padam. Daerah lainnya berantakan, dengan kawah raksasa di mana-mana disambar petir. Lalu ada kesalahan yang dipotong oleh pedang Qi Daogang. Ledakan, klik, setelah ledakan kilat dan guntur, beberapa petir turun, menghantam lebih dari 10 mayat. Pakaian mayat ini telah hancur menjadi abu, dan daging serta darah di tubuhnya telah lama hilang. Hanya tulangnya yang masih mampu menahan baptisan guntur. Tepatnya ada 17 mayat, kata pemimpin tim eksplorasi dengan suara kering. Anggota lain hanya merasakan kulit kepala mereka mati rasa, dan mereka semua memikirkan beberapa kemungkinan. Cepat, cepat pastikan. Suara pemimpin tim eksplorasi bergetar. Semua orang berpencar dan mendatangi mayat-mayat itu telah lama rusak hingga tak bisa dikenali lagi oleh guntur. Namun ukuran tubuh almarhum dapat diketahui dari ukuran tulangnya. Khususnya, tubuh tetua agung itu relatif terpelihara dengan baik, dan bahkan separuh pipinya masih utuh, membuatnya langsung dikenali oleh semua orang. Itulah tetua agung. Pemimpin tim eksplorasi menghirup udara dingin, rasa takut meningkat tak terkendali di dalam hatinya. Sebuah tim yang terdiri dari 17 ahli puncak hancur total, dan Yulei Yunzu juga hilang, yang cukup untuk membuktikan bahwa hal itu disebabkan oleh manusia. Apakah kalian mencari di sekitar untuk melihat apakah ada petunjuk lain? Saya akan memberitahu Presiden sekarang.
Setelah pemimpin tim investigasi memberi perintah, dia mengeluarkan senjata pembawa pesan dan melaporkan situasi di pemakaman naga lembah sejujurnya. Huang Fu Hongsheng sangat marah setelah mendengar berita tersebut. Ini jelas merupakan provokasi dan penghinaan terhadap kamar dagang Zijin. Sialan, siapa yang berani mengambil alih kamar dagang Zijin? Saya akan menyelidiki dan menemukan pembunuhnya dengan segala cara. Saya akan menghancurkannya menjadi abu. Huang Fu Hongsheng segera memerintahkan kamar dagang Zijin dan afiliasinya kekuatan sekte menyelidiki pada saat yang sama, dan ratusan kekuatan sekte, besar dan kecil, keluar, bersambung.